أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqrara bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, yang semoga kita semuanya senantiasa berada dalam naungan taufik, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kita membesarkan dan memuji Allah atas beragam karunia, nikmat yang tidak seorang pun dari kita sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Disebabkan nikmat Allah itu sudah terlalu banyak, sudah begitu banyak yang kita rasakan, maka wajib hukumnya terhadap nikmat-nikmat tersebut untuk kita mensyukurinya, agar kemudian nikmat tersebut langgeng bersama kita, agar kemudian nikmat tersebut bisa ditambahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur terhadap nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Tapi kalau kalian kufur, lalai mensyukuri nikmatku, maka sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Semoga salawat dan salam senantiasa teriring, tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, insyaallah di subuh hari berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab Furusu Kasbit Thawab wa akthar min khamsa wa sab'in ba'dal mi'ah sababan fi dukhulil jannah. Kesempatan untuk meraih pahala, dan juga akan diterangkan lebih dari 175 jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dahulu kita sering dengar banyak jalan menuju Roma. Pernah dengar Bapak Ibu? Banyak jalan menuju Roma. Sekarang kita ubah, banyak jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, dengan kasih sayangnya, tidak menjadikan ibadah itu satu dua macam doang. Tapi Allah buat sedemikian banyak amalan-amalan kebaikan. Gunanya untuk apa? Biar kita nggak jenuh dan bosan. Itu yang pertama. Allah memperbanyak amalan-amalan kebaikan, jalan-jalan menuju surga, biar kita nggak bosan ketika melakukan amalan tersebut. Yang kedua, dengan banyaknya amalan-amalan kebaikan tersebut, maka memungkinkan bagi seorang hamba apabila dia tidak bisa melakukan sebuah amalan, maka dia beralih ke amalan yang lainnya. Karena qadarullah, dia nggak punya duit untuk umroh. Qadarullah, dia tidak punya duit untuk naik haji. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan-jalan yang lainnya, membukakan amalan-amalan yang lainnya, bahkan terkadang seimbang dengan amalan tersebut. Di antaranya, ibu, bapak, kalau hadir sholat subuh, kemudian bapak ibu sabarkan diri duduk di masjid tersebut, entah dengan mengikuti kajian ilmiah, ceramah-ceramah agama, ataukah kalau tidak ada ceramah agama, bapak ibu diam di masjid setelah sholat subuh, berzikir, membaca Al-Quran sampai terbitnya matahari. Ya, kemudian setelah itu ibu sholat 2 rakaat. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana lahu al-ajr mithlu al-umrah au al-hajj tamatan. Untuk orang yang sholat subuh secara berjamaah di masjid, kemudian dia sabarkan dirinya untuk berdiam di masjid sampai terbitnya matahari, maka untuknya pahala seperti orang yang haji atau umroh, sempurna. Jadi banyak amalan-amalan yang disuguhkan oleh Allah untuk kita selaku hamba-Nya, mengamalkannya dan melakukannya sebagai modal kita untuk meraih surga Allah tabaraka wa ta'ala. Di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwa di antara pintu untuk meraih surga Allah, bahkan ini merupakan pintu yang paling utama, jalan yang paling penting untuk ditempuh oleh seorang muslim dan muslimah adalah apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nabi, semua rasul diutus oleh Allah untuk satu tujuan ini, untuk satu tugas ini, mendakwakan, mengajak manusia untuk memurnikan semua jenis ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan seseorang tidak akan diterima oleh Allah kalau dia masih melakukan kesyirikan. Amalan seseorang tidak akan diterima di sisi Allah kalau dia masih menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah. Nggak boleh. Ibadah itu Bapak Ibu sekalian hanya dikhususkan kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami diperintahkan kecuali untuk memurnikan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu berdoa harus hanya kepada Allah. Bapak Ibu sekalian meminta harus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkurban, menyembelih, semuanya harus kita arahkan, niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka hendaknya setiap muslim dan muslimah memperhatikan perkara yang satu ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke amalan yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah,
keutamaan berbakti kepada orang tua dan kewajibannya. Ini pintu surga yang lainnya. Ini jalan menuju surga Allah. Apa itu? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bapak Ibu bisa lihat surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 36. Surat apa Bapak Ibu? Surat An-Nisa ayat berapa? 36. Alhamdulillah belum ngantuk. An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, wa'budullah, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan pernah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ibu lihat itu, Bapak lihat ada tulisan syai'an. Syai'an itu dalam bahasa Arab namanya nakiratun, bentuknya umum. Apapun, siapapun, maka tidak boleh dijadikan sebagai sekutu Allah dalam hal ibadah. Mau dia malaikat, mau dia nabi yang paling mulia, apalagi manusia ataukah benda mati, semuanya itu tidak boleh dijadikan sekutu, tandingan bagi Allah dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah. Wala tusyriku bihi syai'a. Allah sebutkan pertama kali apa? Wa'budullah, sembahlah Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Ini perintah apa Bapak Ibu? Perintah apa ini? Perintah apa ini? Perintah untuk mentauhidkan Allah. Di poin yang pertama, jalan pertama menuju surga Allah dengan apa? Mentauhidkan Allah, memurnikan Allah. Mentauhidkan Allah itu artinya mengesahkan Allah dalam hal ibadah, bahwa semua ibadahnya kita hanya untuk Allah, nggak boleh untuk selain Allah. Kalau ada orang beribadah karena ingin dilihat manusia, maka ibadahnya tidak akan diterima. Kalau ada orang beribadah melakukan amalan kebaikan untuk mendapatkan pujian manusia, maka amalannya tidak akan diterima. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Demikian firman Allah yang Allah berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus untuk seluruh hamba-hambanya. La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahbatanna amaluk, maka amalan-amalan kamu semuanya akan terhapuskan. Inilah bahayanya syirik. Inilah bahayanya ketika seseorang meyakini di sana ada sesuatu selain Allah yang mengatur alam semesta ini. Na'udzubillah. Wala takunanna minal khasirin, dan kelak kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan ini, ayat ini, penggalan ini, wa'budullah wala tusyriku bihi syai'an, itu sama maknanya dengan apa Bapak Ibu? Ucapan syahadatnya kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi
alangkah bagusnya kalau ucapan syahadat itu kita ucapkan dan kita ketahui maknanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi. Makanya pakai asyhadu, pakai hamzah itu. Syahadat itu enggak boleh mengatakan nashhadu, kami bersaksi, enggak. Karena persaksian akan keesaan Allah enggak boleh diwakilkan. Ya, beda dengan nikah. Kalau bapak sang wanita ini enggak bisa hadir dalam pernikahan tersebut karena bapaknya lagi sakit, karena bapaknya lagi berada di luar negeri, maka boleh dia telepon anaknya, tolong diwakilkan saya sebagai wali pernikahan tersebut. Sah hukumnya. Dia wakilkan nih anaknya, anak dari bapak tersebut yang laki-laki, saudara perempuan yang ingin nikah, itu boleh menjadi wali. Telepon, kamu yang wakili saya ya sebagai wali dalam pernikahan adik kamu atau kakak kamu. Sah hukumnya. Sah. Namanya taukil, perwakilan. Tapi kalau ada non muslim, orang kafir yang pengen masuk ke dalam Islam, contohnya pengen masuk Islam di masjidnya kita ini, ya, di masjidnya kita, dia ada di luar kota, padahal sudah ditentukan datangnya hari ini kita akan melakukan pengucapan syahadat. Katanya, Pak, maaf, saya lagi ke Bandung, tolong dong diwakilkan saja. Itu nggak sah itu. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Nggak sah. Harus dia sendiri yang ucapkan. Dan pengucapannya itu harus dengan apa? Sigoh ana, saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Gak boleh dia katakan nashhadu an la ilaha illallah, kami bersaksi. Itu nggak boleh itu. Ya, makanya kita dapati selalu persaksian ya ketika mengucapkan syahadat itu harus dengan apa? Ana, saya. Hamzah itu asyhadu, bukan nashhadu, nahnu bukan. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Apa artinya asyhadu an la ilaha illallah? Asyhadu an la ilaha, aku bersaksi tiada sesembahan yang berhak disembah. Itu ucapan kita loh Bapak Ibu sekalian. Itu persaksiannya kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah. Kita bersihkan semuanya. Tidak ada sesembahan. Siapapun dia, gak boleh disembah. Bahwa hak penyembahan, hak ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tetapkan illallah, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi konsekuensinya orang ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, konsekuensinya dia harus tinggalkan semuanya sesembahan selain Allah, dan dia hanya fokus beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah lanjutkan ayatnya, wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua kamu, ibu bapak kandung, itu namanya orang tua itu. Ibu bapak kandung, keluar dari hukum ini siapa? Mertua. Keluar dari hukum ini siapa? Ayah, ibu sambung. Apa istilahnya di sini? Ibu tiri. Ya, bapak tiri. Ya. Jadi yang dimaksudkan di dalam ayat ini siapa? Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua kamu. Siapa ini? Ibu bapak kandung. Itulah yang wajib untuk kita berbuat baik kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua kamu, ibu bapak kandung kamu, maka berbuat baiklah. Itu perintah Allah. Ibu perhatikan keistimewaan ibadah yang satu ini. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua kamu, makanya hendaknya kamu berbakti, berbuat baik. Ibu lihat, setelah perintah yang paling pertama, tadi perintahnya apa Ibu?
mentauhidkan Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian Allah sebutkan perintah yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua kalian berbuat baiklah, berbaktilah. Ini kata para ulama, penyebutan perintah berbakti kepada orang tua, penyebutan berbakti kepada orang tua setelah perintah untuk mentauhidkan Allah, menunjukkan betapa agungnya amalan yang satu ini. Karena digandengkan penyebutannya dengan penyebutan untuk beribadah kepada Allah dalam hal mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengen masuk surga, ini ada jalan untuk meraih surga Allah. Dengan cara apa? Berbakti kepada kedua orang tuanya kita, ibu bapak kandungnya kita. Berarti Ustadz, kalau bapak ibu sambung, bapak ibu tiri, boleh durhaka? Jawabannya nggak boleh juga. Nggak boleh. Mertua, apakah boleh durhaka sama mertua? Nggak boleh juga. Harus berbakti dan berbuat baik kepada siapa? Mertua. Tapi hukumnya nggak wajib. Seperti kewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya kita. Berbuat baik kepada mertua itu sangat dianjurkan. Kenapa? Karena mertua kita itu adalah orang tua dari suami atau istrinya kita. Salah satu tips untuk melanggengkan rumah tangga adalah apa? Menghargai, menghormati, berbuat baik kepada mertuanya kita, ibu bapak mertuanya kita. Gimana mungkin suami cinta kepada kita kalau kita perang terus bersama orang tuanya? Gimana mungkin istrinya kita bisa cinta kepada kita kalau kita remehkan dan berbuat jahat kepada kedua orang tuanya? Maka salah satu cara untuk melanggengkan dan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga adalah cinta, menghargai kepada mertuanya kita. Demikian pula kepada ibu bapak tirinya kita, ibu bapak sambungnya kita. Kita harus hargai, kita harus cintai. Kenapa? Karena dia itu adalah istri dari bapak kandungnya kita. Karena dia itu adalah suami dari ibu kandungnya kita. Maka harus dihargai. Karena itu pilihan orang tuanya kita. Harus dihargai. Gak boleh durhaka. Gak boleh durhaka. Cuman kalau berbicara tentang kewajiban yang paling utama, maka kewajiban seorang anak yang paling utama adalah berbuat baik, berbakti kepada ibu bapaknya. Diharamkan bagi seorang anak untuk durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan itu merupakan dosa-dosa besar. Ya, kata Nabi SAW di hadapan para sahabat ketika itu, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa-dosa besar itu? Kata para sahabat, qalu bala ya Rasulullah. Tentu Rasulullah, kami ingin mengetahui apa itu dosa besar. Kata Nabi SAW, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua kalian. La ilaha illallah. Ya. Jadi amalan yang utama adalah birrul walidain. Dosa yang paling bahaya adalah apa? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya kita. Maka Bapak Ibu sekalian jamaah yang kami muliakan, mumpung masih ada kedua orang tua kita bersama kita saat ini, maka jadikan itu sebagai jalan untuk kita meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kedua orang tuanya kita dalam keadaan tua renta, sudah usianya senja, maka lebih-lebih lagi untuk kita melakukan bakti kepada mereka itu. Makanya Nabi SAW ketika naik di atas mimbar, beliau mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat kemudian heran. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kok ketika kau naik di atas mimbar tadi, kami mendengarkan engkau mengatakan amin, amin, amin. Ada apa gerangan? Kata Nabi SAW tadi,
Jibril datang menjumpaiku. Kemudian beliau mengatakan, ya Muhammad, rogima anfur rajul man adraka abawaihi ahaduhuma aw kilaihima walam yudkhilhul jannah. Wahai Muhammad, merugi wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang anak yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjumpai dan mendapati orang tuanya, keduanya, ibu bapaknya, ataukah salah satunya, ibu ataukah bapaknya. Kalau tadi kedua-duanya, ibu dan bapaknya, ataukah salah satu diantaranya, ibu ataukah bapaknya. Indal kibar, tua. Allah berikan kesempatan itu, masih membersamai mereka, orang tuanya kita. Falam yudkhilhul jannah. Akan tetapi kesempatan itu dia tidak manfaatkan untuk bisa masuk ke dalam surganya. Merugi orang seperti itu. Merugi orang-orang yang telah diberikan kesempatan untuk bertemu mempersamai orang tuanya ketika sudah tua, tapi dia tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Justru yang ada nyakitin hati orang tua, justru yang ada durhaka kepada orang tuanya. La ilaha illallah. Padahal Bapak Ibu sekalian, orang tua semakin tua semakin peka. Maka kita selaku anak itu harus lebih pandai-pandai untuk membaca keadaan dan kondisi orang tuanya kita. Orang tua kalau semakin bertambah usianya, itu disebutkan, maka ada saja kelakuannya yang akan menjurus kepada kelakuan seperti anak-anak. Maka harus dimaklumi, orang tua ketika bapak ibunya kita berusia 80 tahun, 90 tahun, 70 tahun, ya dimaklumi. Sebagaimana mereka memaklumi kita sewaktu kita masih kecil dahulu. Maka Bapak Ibu sekalian, tolong kita sama-sama perhatikan perkara yang satu ini, ya, untuk betul-betul memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat itu. Berapa banyak orang yang sejak kecil orang tuanya diwafatkan oleh Allah, yang dia tidak diberikan kesempatan untuk membalas sedikit kebaikan dari orang tuanya. Berapa banyak anak yang mereka itu berpisah sejak kecil dengan orang tuanya. Maka alhamdulillah, kalau kita sampai saat ini masih bisa bertemu dengan orang tuanya kita, masih bisa melihat senyuman kedua orang tuanya kita, masih bisa mendengarkan suaranya mereka, itu nikmat yang suatu saat kita akan merindukannya ketika mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari mengajak semuanya untuk menjadikan ibadah yang mulia ini sebagai sarana untuk memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah cukup kelakuannya kita selama ini mungkin yang telah menggores perasaan orang tuanya kita. Sudah cukup kita selaku anak yang selama ini mungkin pernah membuat kecewa orang tuanya kita. Bahkan kita pernah membuat orang tuanya kita sampai nangis karena sakit hati dan patah hati melihat ucapan dan perbuatannya kita. Makanya di dalam Al-Quran itu telah disebutkan bagaimana bentuk baktinya seorang anak. Wala taqul lahuma uffin. Jangan coba-coba kamu katakan kepada orang tua kamu saja. Itu diharamkan di dalam Islam. Untuk kita ucapkan kepada orang tuanya kita, wala taqul lahuma uffin. Itu aja diperbolehkan di dalam Islam untuk kita ucapkan kepada kedua orang tuanya kita. Apalagi ucapan-ucapan yang lebih dahsyat dibandingkan itu, Bapak Ibu sekalian, yang mungkin pernah kita ucapkan, kita lontarkan untuk orang tuanya kita. Wala tanharhuma, jangan kamu hardik orang tua kamu, jangan kamu bentak orang tua kamu,
Jangan kamu tinggikan suara kamu melebihi suara orang tua kamu. La ilaha illallah. Wala tanharhuma, jangan kamu hardik mereka. Jangan kamu bentak mereka. Jangan kamu tinggikan suara kamu dibandingkan suara mereka. La ilaha illallah. Ibu, bapak, kalau masih ada orang tuanya kita segera kita minta maaf. Kalau masih ada orang tuanya kita segera kita berupaya untuk meraih ridho dari orang tuanya kita. Ingin menjadi anak-anak yang berhasil dunia dan akhirat, maka raih ridhonya orang tuanya kita. Karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu tergantung ridhonya orang tua kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridhollah fi ridhol walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridhonya Allah tergantung dari ridhonya kedua orang tua. Dan kemurkaan Allah tergantung dari kemurkaan kedua orang tuanya kita. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkan ucapan yang baik, yang lemah lembut kepada kedua orang tua kalian. Maaf Bapak Ibu, terkadang kita lebih pandai bisa menata kata-kata untuk temannya kita, untuk tetangganya kita, untuk suaminya kita, untuk istrinya kita, dibandingkan untuk orang tuanya kita. Kalau ngomong sama orang lain, Masya Allah lembut banget. Kalau ngomong sama tetangganya, teman-temannya, Masya Allah dijaga betul. Tapi kok giliran ngomong sama orang tuanya kita, la ilaha illallah, begitu kasarnya kita. Enggak peduli ucapan-ucapannya kita, apakah ini akan melukai hati dan perasaan orang tuanya kita ataukah tidak. Hanya gara-gara perkara sepele, kemudian kita dengan relanya melukai perasaan dan hati kedua orang tuanya kita. La ilaha illallah. Itulah kita. Maka hati-hati. Hati-hati. Mulai saat ini kalau ngomong harus hati-hati. Pilih kata-kata yang bisa menyejukkan hati dan perasaan orang tua. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada orang lain saja tidak dibenarkan, apalagi kepada kedua orang tuanya kita. Ya, apalagi kepada kedua orang tuanya kita. Wakul, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk baktinya seorang anak apa? Mendoakan kedua orang tuanya. Mendoakan kedua orang tuanya yang masih hidup, terlebih lagi yang sudah wafat. Ya. Jadi usahakan di setiap harinya. Ini pesan untuk kita semuanya. Usahakan di setiap harinya jangan ada hari-hari yang berlalu tanpa kita mendoakan kedua orang tuanya kita yang masih hidup, apalagi yang sudah wafat. Selalu sisipkan doa-doa yang terbaik untuk kedua orang tuanya kita. Di dalam sujudnya kita, antara azan dan iqamah, ya, di tengah malam, ketika dalam keadaan safar, pokoknya jangan pernah untuk kita lupa kepada kedua orang tuanya kita. Doakan mereka. Kalau masih hidup, doakan ya Allah, berikan hidayah, taufik untuk kedua orang tua. Ya Allah, panjangkan umur kedua orang tuaku dalam ketaatan kepadamu. Doakan terus. Ya Allah, bahagiakan orang tuaku dunia dan akhirat. Kalau sudah meninggal, doakan orang tuanya kita agar diberikan pengampunan terhadap dosa-dosanya. Doakan orang tuanya kita agar Allah masukkan ke dalam surganya. Doakan orang tuanya kita agar Allah selamatkan orang tuanya kita dari nerakanya. Doa terus, doa. Tidak ada orang yang lebih berhak untuk kita berbuat baik
terlebih dahulu kecuali untuk kedua orang tuanya kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, pernah di suatu hari seorang lelaki datang menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang lelaki ini mengatakan, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Ya Rasulullah, siapa sih manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Siapa manusia yang paling berhak, yang paling utama saya berbuat baik kepadanya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ummu, ibu kamu. Summaman, kemudian siapa lagi? Ummuk, ibu kamu. Summaman, ummuk. Summaman, summa abu. Ibu kamu, ibu kamu, ibu kamu. Kemudian siapa? Bapak kamu. Ya, 3 kali disebutkan itu. Ibu, ibu, ibu. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, ibu itu merasakan apa yang tidak dirasakan oleh seorang ayah. Apa itu? Dari kepayahan hamil, dari kepayahan melahirkan, dari kepayahan membesarkan anak, menyusui. Ya, jadi ini 3 perkara ini, kesusahan, kesulitan yang tidak dirasakan oleh seorang ayah. Ya, tapi bukan berarti kemudian boleh kita durhaka kepada seorang ayah, nggak boleh. Sama hukumnya. Cuman kalau dikatakan mana yang lebih besar haknya, maka yang lebih besar haknya adalah siapa? Ibunya kita. Ya, untuk betul-betul kita berbakti kepadanya, untuk betul-betul kita menjaga perasaannya, untuk betul-betul kita berusaha mencapai ridhonya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terlebih lagi kalau sudah tua, itu sering kami ingatkan, kalau sudah tua, buat mereka senyaman mungkin. Ya, jadi kemarin saya mengisi pengajian di perumahan Maharaja. Ada yang tanya, Pak Ustadz, gimana tuh kalau ibu saya ya pengennya, karena udah tua, sudah umur 80 kurang lebih, katanya orang tua saya pengennya di pantai jompo. Ya, pengennya dibawa ke pantai jompo aja katanya. Gimana tuh Pak Ustadz? Kita katakan kalau ada orang tua yang sampai ngomong demikian, itu cuma 2 kemungkinannya aja. Ya. Yang pertama, karena dia nggak nyaman. Betul nggak? Dia nggak nyaman tuh. Makanya daripada di rumah dia nggak nyaman, mending di pantai jompo. Ya, nggak nyaman dia. Jadi hati-hati kalau sampai orang tuanya kita ini ditanya, Ustadz, apakah boleh saya teruskan dan saya biarkan orang tua saya di pantai jompo? Jawabannya nggak boleh. Jangan ikutin orang tuanya kita. Masa sih kita selaku anak biarkan orang tuanya kita di pantai jompo? Iya. Padahal justru ketika mereka tidak sanggup lagi untuk berbuat apa-apa, justru ketika mereka sudah berada di usia senjanya, justru itulah kesempatan kita untuk membalas sedikit dari ribuan bahkan jutaan kebaikan yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya. Jangan diikuti. Jangan diikuti. Ya, diterangkan dengan baik bahwa ibu, bapak, berikan kami kesempatan selaku anak untuk membalas kebaikan bapak ibu tinggal di rumah kami. Yang kedua apa? Tolong dong kita curahkan perhatian kepada kedua orang tuanya kita. Mungkin dia nggak nyaman lagi. Kenapa? Karena kita kurang perhatian padanya. Sibuk dengan ini dan itu. Ya. Ataukah yang lebih parah lagi, na'udzubillah, kalau kita sudah nggak sabar untuk merawat orang tuanya kita. Coba Bapak Ibu, kebayang nggak
Sewaktu kita baru lahir di dunia ini, kemudian ibunya kita, bapaknya kita telantarkan kita. Hah? Kebayang nggak? Hah? Nah, coba posisikan dirinya kita itu. Gitulah kira-kira perasaan orang tuanya kita ketika mereka di usia senja, kemudian kita telantarkan, kita biarkan, kita nggak urus. Na'udzubillah. Ya, itukah caranya kita membalas kebaikan orang tuanya kita yang telah berjuang untuk membesarkan kita, yang dengan sebab mereka berdua kita bisa hadir di dunia ini, yang sebab mereka berdua kita telah berhasil mencapai pencapaian seperti kita sekarang ini. Gitukah cara membalas kebaikan orang tuanya kita? La ilaha illallah. Nggak boleh, nggak boleh. Ya, kesempatan untuk kita jadikan keberadaan orang tuanya kita itu sebagai salah satu jalan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian katanya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Nabi katakan, la yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Seorang anak, ibu, bapak, kebaikan apapun yang kita lakukan kepada kedua orang tuanya kita demi Allah, itu belum akan bisa membalas apa-apa yang telah mereka lakukan untuk kita. Jangan mentang-mentang bapak ibu selama ini sering transfer 2 juta, 3 juta, 5 juta setiap bulan untuk orang tuanya kita, kemudian bapak ibu beranggapan bahwa itu semuanya sudah cukup untuk membalas kebaikan orang tuanya kita. Na'udzubillah. Lihat nih, di hadapan kita sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidan hatta yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Seorang anak tidak akan bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya kecuali ini satu keadaan, ayyajidahu mamlukan, dia melihat orang tuanya statusnya sebagai seorang budak, ketemu orang tuanya, ya Allah, ibu saya sebagai budak, hamba sahaya, ataukah bapaknya sebagai seorang budak, maka dia apa? Dia beli, dia tebus, dia bayar, ya, kepada majikan orang tuanya itu sejumlah dari harta, kemudian apa? Fayu'tiqahu, dia merdekakan, dia bebaskan. Inilah amalan yang disebutkan oleh Nabi, di mana seorang anak itu akan bisa membalas kebaikan dari orang tuanya. Maka jangan pernah kemudian menganggap bahwa orang tua kita yang telah berutang jasa kepada kita, na'udzubillah. Jangan pernah kemudian berasumsi bahwa kitalah yang lebih banyak melakukan kebaikan untuk orang tuanya kita. Baru saja rawat orang tuanya yang sakit 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sudah menganggap orang tuanya ini berutang jasa kepadanya. Baru saja ngirimin duit orang tuanya 2 tahun belakangan ini, sudah merasa orang tuanya itulah yang butuh dengan dia. Na'udzubillah. Ya Bapak Ibu, kalau bukan dengan sebab kedua orang tuanya kita nggak akan mungkin nongol di dunia ini. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Makanya jangan coba-coba untuk kemudian kita durhaka kepada kedua orang tuanya kita, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatannya kita. Ya, mari bersama-sama untuk kita memanfaatkan momentum kebersamaan orang tuanya kita, kedua-duanya ataukah salah satu dari mereka, untuk kita jadikan sebagai ajang meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, orang tua saya kedua-duanya udah wafat, apakah masih terbuka pintu berbakti kepadanya? Jawabannya iya.
Berbakti kepada kedua orang tua itu bukan hanya ketika mereka masih hidup. Berbakti kepada orang tua itu akan terus berlanjut walaupun mereka sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Cara berbakti kepada orang tua yang sudah wafat gimana Bapak Ibu sekalian? Mendoakannya. Ini yang paling hebat ya. Mendoakan kedua orang tuanya kita. Itu salah satu bentuk baktinya seorang anak kepada orang tua yang sudah wafat. Yang kedua, menjalin hubungan yang baik terhadap keluarga dan teman-teman kedua orang tuanya kita. Bibinya kita, pamannya kita, sahabat orang tuanya kita, itu disambung. Ya, itu sebagai bentuk baktinya seorang anak terhadap kedua orang tuanya yang telah wafat. Yang berikutnya, diperbolehkan dan dianjurkan bagi seorang anak untuk melakukan amalan-amalan kebaikan yang pahalanya dia niatkan untuk kedua orang tuanya. Bersedekah contohnya, dia masukkan duitnya ke masjid, ada pembangunan masjid, dia belikan mushaf orang tuanya, ya, dia sumbang ke masjid, ke pantai asuhan, ke tahfidzul Quran, dia niatkan untuk orang tuanya, diperbolehkan. Dia pergi umroh ataukah haji dan dia niatkan untuk pahalanya kedua orang tuanya, diperbolehkan. Kalau dia sendiri sudah pernah umroh dan haji. Berkurban, Bapak Ibu berkurban, sebentar lagi berkurban. Ibu beli sapi ataukah kambing, niatkan buat ibu sekeluarga, bapak sekeluarga, kemudian niatkan juga, ikut sertakan juga. Ya Allah, ini juga pahalanya untuk kedua orang tuaku yang telah wafat. Itu diperbolehkan dan itu sangat-sangat dianjurkan di dalam Islam agar kemudian orang tuanya kita walaupun sudah wafat maka pahalanya pun akan terus mengalir untuknya. Makanya itulah pentingnya apa Bapak Ibu memiliki anak yang soleh dan soleh. Ya, mendidik anak-anak kita di atas agama itu penting sekali. Ya, jangan hanya sekedar mengejar titel, ngejar pekerjaan, tapi gak pernah menanamkan kepada anak-anak kita apa? Ilmu agama. Kita sendiri yang repot nantinya. Coba kalau anak-anak yang paham agama, dia akan berbakti kepada orang tua. Anak-anak yang soleh dan soleha yang paham agama, yang telah kita tanamkan ilmu agama, dia akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Selama hidup orang tuanya, bahkan setelah mati orang tuanya, dia tidak akan pernah melupakan kebaikan kedua orang tuanya. Itulah hebatnya anak-anak yang dididik di atas ilmu agama. Pahalanya juga akan terus mengalir untuk kedua orang tuanya. Doanya anak tersebut akan sampai kepada orang tuanya. Kata Nabi, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min thalatha." Kalau seorang hamba sudah wafat, terputus semua amalannya kecuali dari 3 perkara ini. Yang pertama apa? Waladun solihun yad'u lahu. Anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, sebelum terlambat, didik anaknya kita dengan norma-norma Islam. Tanamkan kepada anak-anak kita tentang nilai-nilai Islam, adab-adab dan akhlak-akhlak di dalam Islam. Itu sangat penting sebelum kita terlambat. Ya, karena banyak keluhan orang tua, Ustaz, pening kepala saya, anak saya gak mau diatur. Pening kepala saya, Ustaz, kenapa ibu? Anak saya gak mau sholat. Ya jangan salahkan anaknya dong sepenuhnya. Kok kita sendiri selaku orang tua yang harus bercermin juga. Karena bisa jadi itu semua karena kelalaian kita yang tidak mendidik anaknya kita sejak kecil dengan pendidikan agama. Akhirnya muncullah anak-anak yang durhaka, yang melawan orang tua, yang tidak taat kepada orang tua, yang mengeraskan suara kepada kedua orang tuanya, yang menyakiti hati kedua orang tuanya. Bukan salah anak kita semata, tapi kita selaku orang tua juga harus bercermin
Bisa jadi itu semua karena kecerobohan kita, karena kelalaian kita selama ini yang kurang memberikan porsi pendidikan agama untuk anak-anak kita. Maka semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan kita semuanya anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya kita. Ingat Bapak Ibu sekalian, al-jaza bin jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya kita. Kalau kita durhaka pada orang tuanya kita di saat ini, maka tunggu saja, bisa jadi nanti Allah berikan juga kepada kita anak-anak yang bakalan durhaka kepada kita. Al-jaza min jinsil amal. Balasan dari Allah sesuai dengan perbuatannya kita. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Kalau kita durhaka sama orang tuanya kita, maka bisa jadi anak-anak kita kemudian kelak menjadi anak-anak yang durhaka juga kepada kita. Sebagai balasan apa yang telah kita lakukan kepada kedua orang tuanya kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari apa yang telah kita pelajari dan apa yang telah kita dengarkan, dan semoga Allah Rabbul Alamin memberikan kekuatan dan hidayahnya untuk kita mengamalkan apa yang telah kita dengarkan, dan semoga Allah menjadikan kita semuanya anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati, menyayangi, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan Bapak Ibu sekalian apa yang bisa kita sampaikan di subuh hari berbahagia ini. Kalau masih ada waktu, mungkin ada yang mau ditanyakan seputar pembahasan kita ataukah di luar tema, silakan. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu, sehat selalu sekeluarga. Karena mungkin di rumah itu dia juga kan dua-duanya misalnya kerja, anak masuk kerja gitu. Terus anak-anaknya kecil ini sudah busuk gitu dalam sekolah. Saya mempunyai teman yang seperti itu, akhirnya dia ke pesantren ke suatu tempat untuk dia seperti itu. Nah, bagaimana anak kalau banyak orang tua seperti itu? Barakallahu fiik, pertanyaannya bagus. Katanya gimana tuh? Kalau orang tuanya sendiri yang minta, karena mungkin pikirannya kalau di tempat pantai jompo atau ke tempat penitipan orang tua tersebut dia akan bisa fokus. Ibu, coba direnungi baik-baik. Coba direnungi baik-baik. Kira-kira kalau diberikan pilihan, ya kalau diberikan pilihan, kebahagiaan yang paling puncak itu apa, Ibu? Kebahagiaan puncak seorang muslim dan muslimah itu apa? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa-bisanya peluang yang berada di hadapannya kita sia-siakan? Betul nggak? Betul nggak? Jadi bagaimanapun alasannya, secara pribadi saya tetap menganjurkan untuk menahan orang tua tersebut. Bagaimanapun alasannya.
tahan orang tuanya kita. Itu peluang demi Allah, peluang. Kalau dia katakan pengen nyaman, harus kita selaku anak menjadikan rumahnya kita lebih nyaman dibandingkan pantai jompo itu. Ya, bayangkan, mungkin selama ini kita sudah lama tidak berinteraksi dengan orang tuanya kita. Mungkin selama ini kita cuek dengan orang tuanya kita, entah karena kesibukannya kita. Kok bisa-bisanya di hari tua orang tua kita masih saja kita ingin perlakukan orang tuanya kita dengan perbuatan seperti itu. Harusnya dong kita dukung orang tuanya kita. Kalau alasannya untuk beribadah di rumahnya kita, itu lebih bagus dia beribadah. Ajak orang tuanya kita, ajak orang. Itu tadi yang saya katakan, mungkin kurang nyaman dia. Buat senyaman mungkin. Buat senyaman mungkin. Rumahnya itu. Rumahnya kita buat senyaman mungkin. Jadikan itu sebagai momentum untuk kita meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat senyaman mungkin. Ya. Jangan mau lepaskan ibunya kita, orang tuanya kita. Jangan mau. Demi Allah jangan mau. Biarkan dia di rumahnya kita. Biarkan dia bersama kita. Itu peluang itu. Peluang emas di hadapannya kita. Kita kan pengen surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan itu kesempatan untuk kita balas sedikit dari kebaikan yang tak terhingga yang dimiliki oleh kedua orang tuanya untuk kita. Kalau ditanya Ustaz, boleh enggak kalau dia memaksa? Jawabannya boleh-boleh saja, selama orang tuanya kita ridho. Boleh-boleh saja. Tapi kalau diberikan pilihan dan diberikan masukan dan nasihat, maka kami tetap menasihatkan untuk tidak membiarkan orang tua berada di tempat tersebut. Orang tua kita butuh pelayannya kita. Orang tuanya kita butuh perhatiannya kita. Maka manfaatkan itu. Kesempatan itu, manfaatkan itu. Ya. Jadi bedanya itulah anak. Bedanya anak dengan orang tua. Kalau orang tua dulu mengasuh kita, membesarkan kita dengan harapan yang besar agar kita bisa selamat. Hidupnya kita bisa sehat, bisa selamat. Beda ketika orang tuanya kita sudah tua. Pikirannya anak, ya Allah, kapan orang tua saya meninggal? Itu pikirannya anak tuh. Itulah perbedaannya kasih sayang tulus dari seorang orang tua dengan apa? Anak pikirannya apa, ya Allah? Sudah enggak kuat saya. Pernah ada yang nanya itu, Ustaz sampai enggak kuat saya merawat orang tuanya. La ilaha illallah. Kok bisa? Sampai terucap ucapan seperti ini dari seorang anak. Ya Allah, Ustaz saya enggak kuat. Baru sakit ibunya 3 tahunan. Katanya enggak kuat lagi. La ilaha illallah. Ya gimana kalau sekiranya kita nanti sudah tua juga kemudian diperlakukan oleh anaknya kita seperti itu. Anaknya kita mengatakan, saya enggak kuat lagi Ustaz ngurus bapak ibu saya ini. La ilaha illallah. Ya, perbedaan. Ya. Pikirannya anak, ya Allah, mudah-mudahan cepat mati biar warisan bisa dibagi-bagi terus. Pikirannya anak yang durhaka. Mengharapkan orang tuanya cepat mati. Beda dengan apa? Orang tua ketika membesarkan kita. Rela bangun di tengah malam untuk memastikan pokoknya kita. Rela bangun di tengah malam kalau kita nangis untuk menyusui kita. La ilaha illallah. Jadi ibu, kalau ditanya boleh enggak? Ya boleh-boleh saja. Kalau orang tuanya yang ridho dengan perbuatan tersebut. Cuman enggak logis bagi seorang anak untuk membiarkan orang tuanya di usia senjanya berada di pantai jompo tersebut. Ya, hilang dong kesempatannya kita. Karena Nabi tadi udah katakan apa? Ragima'an fur rojul. Rugi. Orang yang telah mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya di usia senja, kemudian perkara tersebut tidak memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buat senyaman mungkin. Orang tuanya kita bisa sholat di rumahnya kita, bisa mengaji di rumahnya kita, buat senyaman mungkin. Jangan sampai kita nyesal ketika orang tuanya kita telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiik. Ada yang lain?
Ibu, Bapak silakan. Ibu dulu ya, ya baru nanti Bapak. Ya, silakan. Barangkali saya akan menjawab. Ini terasa dulu memang ini anak-anak. Sekarang usia senja 82. Kadang-kadang itu yang membuat ada perasaan tidak nyaman. Tidak nyaman. Tidak nyamannya artinya saya ingin membuat nyaman keluarga, nyaman diri sendiri. Itu kadang-kadang terbesit kita ingin keluar dari rumah maksudnya untuk membuat kenyamanan anak-anak sendiri, kenyamanan kami sendiri. Kenapa? Karena kami menyadari para usia sendiri kadang-kadang tidak cocok itu usaha dengan cucu, dengan buat menantu. Sementara kami ingin membuat keluarga anak-anak kami itu nyaman. Tapi setelah istighfar, akan lagi kami memberikan peluang pada anak-anak kami untuk mencapai surga nanti. Ini tidak disalahkan pada kami para orang tua. Kalau ini mencari kenyamanan, ini terasa berat saya 80 berapa. Walaupun di luar sana happy, tapi di dalam hati itu kadang-kadang terbesit. Mudah-mudahan Allah mengampuni perasaan saya saja. Kita ini lepas itu ingin membuat suasana nyaman. Karena saya kasihan, ingin anak-anak saya juga hidup bahagia dengan tidak mengganggu hidup saya. Karena kadang-kadang saya hidup dengan nenek itu tidak sinkron. Barangkali itu saja maaf. Masya Allah, barakallahu fiik Ibu. Semoga sehat selalu, panjang umur dalam ketaatan. Barakallahu fiik. Pertanyaannya bagus sebagai sebuah realita. Jadi tadi kan sudah kita sebutkan tadi bahwa gimana pun orang tua kalau semakin bertambah usianya semakin sensitif, betul nggak Bapak Ibu sekalian? Makanya penting bagi seorang anak untuk mengkondisikan dirinya dengan anak-anaknya, ya cucu-cucu dari orang tua tersebut harus betul-betul terkondisikan, ya harus betul-betul terkondisikan. Gimana caranya? Anak tersebut kalau sudah punya anak cucu, ya jadi cucu dari orang tua harus dong terus diberikan apa juga, diberikan pelajaran-pelajaran agama. Itu paling penting itu. Saya pribadi demikian lakukan kepada anak-anak. Kalau neneknya tiba datang, itu istilahnya di briefing dulu anak-anak. Ya, kumpulkan semua. Sebelum kedatangan neneknya di briefing dulu. Itu kebiasaan saya untuk mengingatkan mereka bahwa nenek sebentar lagi datang. Itu orang tuanya Abi, orang tuanya saya, maka kalian harus berbuat baik. Ya, ketika Abi pergi, maka perhatikan apa yang diinginkan oleh nenek tersebut. Jadi itu dengan kondisi seperti itu orang anak-anak cucu-cucu juga bakalan paham, akan mencurahkan kasih sayang ya kepada neneknya tersebut karena dia tahu, wah ini orang tuanya orang tua saya ini, ibunya ayah saya ini, terkondisikan. Jadi dengan cara tersebut salah satunya insya Allah ya, insya Allah akan tercipta keharmonisan, akan tercipta kenyamanan. Kalau orang tua nggak pernah berikan pengarahan kepada anak-anaknya, kepada cucu dari sang nenek tersebut, ya gitulah. Yang namanya tahu anak-anak, ya dunianya mereka. Tapi kalau diarahkan mereka, maka insya Allah, ya, barakallahu fiik, wallahu ta'ala alam. Mungkin sampai sini Bapak Ibu. Bapak mau, ya sehat selalu. Mau bertanya Bapak? Iya. Mungkin ada tindakan seperti kita yang justru tidak mentauhidkan. Misalnya ada orang yang mengatakan, oh saya membela seseorang gitu kan. Kenapa Pak? Iya, contoh dalam supaya tidak supaya tidak menjiwakan gitu ya.
misalkan diberikan contoh bagaimana dalam beberapa hadis seperti misalnya ada orang yang mengatakan membela seseorang dengan mati-matian gitu kan, apakah itu sifat dari tidak mentauhidkan, atau kedua misalnya kita selalu bilang itu makan keramat gitu kan, apakah sikap atau tindakan seperti itu tidak mentauhidkan? Masya Allah. Jadi banyak Bapak bentuk-bentuk tidak mentauhidkan Allah itu banyak sekali. Contohnya ada bangunan baru, ada jembatan, ada gedung baru, katanya ini ada penunggunya nih. Harus sembelih kambing dulu, harus sembelih sapi dulu, biar jembatannya kokoh, biar bangunannya nggak diganggu nantinya penghuninya. Sembelihlah kambing, ayam atau sapi, itu kan nggak boleh. Sembelihan untuk siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk jin, bukan untuk penunggu bangunan tersebut dengan istilah mereka. Qul, katakan wahai Muhammad, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Itu merusak tauhid itu. Apa hubungannya mereka dengan jembatan? Semua yang mengatur ini siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya lagi apa? Baru aja kemarin masuk, Ustaz, boleh nggak ganti nama anak saya? Karena anak saya ini sering sakit-sakitan. Mungkin karena namanya yang salah. Apa hubungannya nama dengan penyakit? Bapak Ibu sekalian ya. Jadi penyakit itu datang dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar Nabi dulu pernah merubah nama sebagian sahabat, tapi itu karena namanya jelek. Ada namanya ketika seorang sahabat katakan, siapa nama kamu? Masbuh. Kata Nabi, siapa nama? Sobun. Sobun itu bahasanya apa? Sulit, sukar. Diganti oleh Nabi, bal antum sahlun. Bahkan kamu namanya sahal, mudah, simple. Ya, dirubah. Kenapa? Namanya jelek. Kalau sampai ada orang tua merubah nama anaknya dengan keyakinan bahwa itu membawa sial, membawa anaknya sering sakit-sakitan, maka itu nggak diperbolehkan di dalam Islam. Nggak ada kaitannya itu. Makanya itu kalau pentingnya belajar tauhid. Ya, jadi banyak contoh-contohnya ya di dalam Islam. Apalagi pohon beringin. Oh ini keramat ini, bahaya ini. Ini kalau ditebas nggak mempan. Coba panggil aja saya. Cari tuh pohon yang nggak bisa ditebas tuh. Ya nggak boleh itu semuanya. Itu kesyirikan itu semuanya. Orang yang bertauhid tidak akan pernah takut dengan perkara-perkara yang demikian itu. Kenapa? Karena dia yakin yang mengatur alam semesta ini dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mendatangkan kebaikan dan keburukan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak perlu takut. Jalan di kuburan katanya merinding. Kok bisa jalan di kuburan merinding? Apa yang mau kita takutkan di kuburan tersebut? Mereka udah mati semuanya. Justru jin itu yang harus takut kepada kita. Jangan dibalik, jin kita yang takut kepada jin. Itulah ya anak-anaknya kita, anak-anak kaum muslimin itu harus ditanamkan juga tentang tauhid keberanian. Jam 2 tengah malam katanya panik. Yang mau pergi ke kamar mandi panik. Kenapa? Takut katanya. Kenapa? Gara-gara nonton film. Ya, film-film kartun, film-film sinetron itu yang membuat akidahnya mereka semakin melemah. Nggak boleh takut. Apa yang mau ditakutin dari mereka ini? Paham ya Bapak Ibu sekalian? Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik. Sehat selalu buat Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk melakukan amalan kebaikan, dan semoga Allah memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.